أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا يجب عن كلام. أنصتوا اسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Masyaral muslimin hadirin jamaah Jum'an rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita ini menjadi hambanya yang paling bertakwa. Setelah kekuatan takwa mantap dalam kehidupan ini, jagalah pembicaraan, jagalah ucapan, pastikan bahawa apa yang kita katakan itu benar. Dengan demikian Allah akan memperbaiki amalan kita. Kita menjadi orang-orang yang beramal salih dan Allah akan mengampun, memberikan keampunan terhadap kekhilafan, kesalahan yang tidak kita sengaja kita lakukan. Siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Rasul, Allah jamin itulah orang-orang yang mendapat kemenangan yang agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jum'an rahimakumullah. Oleh karena demikian, yakinlah bahawa dengan ketakwaan sajalah yang bisa untuk membantu kita, yang bisa untuk membimbing kita, yang bisa untuk mengarahkan kita untuk selalu ada pada jalan kebenaran, tidak menyimpang sedikit pun daripada segala kebenaran yang ada. Yakinlah takwa pula akan mampu kita menghadapi musuh yang sangat berat, syaitan laknatillah, yang tak pernah bosan dan tak pernah berhenti, yang selalu ingin untuk membuat Bani Adam ini agar dia tersesat jalannya menjadi kawan-kawannya. Asal sudah murka, selesai tugasnya, dan saat itu ia akan selalu mengatakan, inni bari'um minka wa ana akhafallahi rabbal alamin. Aku lepas daripada kamu, aku takut juga kepada Tuhanku, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka penyesalan selalu datang di saat setelah kita berbuat dan melakukan. Takwa dalam pengertian yang luas, dalam segala aspek kehidupan. Dalam bertakwa ini juga dalam bentuk ibadah hubungan dengan Allah. Tapi lebih penting lagi, jaga ketakwaan, jaga amalan dalam konteks kehidupan publik. Karena akibatnya adalah bukan kepada pelaku saja,
tapi menimbulkan dampak dan efek, menimbulkan kemudaratan terhadap orang yang ada di mana kita berada. Paling kurang ada 4 hal perbuatan mungkar dan fasid yang secara langsung diingatkan oleh Rasul bisa menyebabkan terhadap persoalan itu kepada orang yang ada di mana kita berada. Andai kata itu terjadi, maka dampaknya Allah akan memberi teguran pula kepada dirinya dan orang yang ada di mana dia berada juga dalam bentuk cobaan dan bala. Yang pertama, berdasarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim, menurut Hakim bahwa hadis ini sahih atas syarat Muslim, di mana yang berbunyi an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun wa a'udzu billah an takuna fikum aw tadrikuhunna. Wahai Ibnu Umar, bagaimana andai kata kamu nanti merasakan 5 hal di dalam kehidupanmu? Aku sangat berlindung kepada Allah, semoga kamu jangan termasuk orang di antara kelompok yang 5 itu. Dan aku juga berlindung, paling kurang kamu juga hendaknya tak pernah kamu rasakan. Dan jangan kamu untuk merasakan daripada dunia, yang dunia itu terjadi 5 hal tersebut. Diingatkan oleh Rasulullah yang pertama, ma dhaharatil fahishah fi qaumin ya'malu biha fihim alaniyah illa dhahara fihim ada'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim. Problem yang pertama, hendaklah kamu akan rasakan di mana orang-orang melakukan mungkar dan pelanggaran agama dalam sistem interaksi dan pergaulan. Yang pergaulan itu menampakkan kepada muqaddimah fahsya. Pergaulan itu yang mencerminkan kepada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada zina. Dan dilakukan itu tanpa sembunyi-sembunyi tapi secara terbuka. Kalau itu terjadi, maka umat itu akan merasakan azab Allah di dunia, yaitu penyakit ta'un dan lapar. Penyakit de' dan ta'un itu lam takun fi aslafihim. Penyakit itu belum pernah dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian. Ini ingatan Allah, ini peringatan Rasul, ini peringatan agama. Konsekuensi daripada tak pernah bertakwa kepada Allah dalam konteks pergaulan, yang merasakan bahawa tidak ada lagi hukum antara laki-laki dan perempuan, tua, muda, sama semuanya. Aju kiang mohon pegah haba kiang mumpok masalah itilat segala macam sang itu legal. Pakai pakaian kiki yang mohon laju terbuka. Kon lam kamar, kon lam warung, bahkan di tengah jalan atih Honda. Nyaga pegang dilakukan secara terbuka, tidak menjadi masalah kepada orang mukmin yang melihatnya. Bahkan itu dia anggap sudah normal kasut masa, dan tak pernah merasakan yang melakukan itu dia sudah melakukan dosa, dan tak pernah tersentuh dan gemetar hatinya saat anak bahkan isterinya melakukan seperti itu. Perumah tu mencukai-cukai nganggap hana perasaan terpula hati biasa. Anak tu dipupulung oleh anak agam hana perasaan hati biasa. Pray. Allah akan menghukum bangsanya dengan penyakit ta'un. Allah akan menghukum bangsanya dengan penyakit de'.
bukan miskin, lapar akibat kelaparan dengan segala makanan yang ada di depan, merasa khawatir dan takut, ini enggak boleh makan, itu enggak berani makan, ini mendampak ini, itu mendampak itu, akhirnya imun tubuh hilang. Akibat imun tubuh hilang, urang letat pantang sapu hanjit pajuh, maka tak ada daya untuk tahan. Itu sebab semuanya yang Allah berikan. Tapi kunci pokok bukan di situ. Karena begitu mendunia hari ini berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan kemungkaran, tentang tata taka dan etika serta akhlak dalam pergaulan tidak menjadi perhatian lagi. Yang pertama. Yang kedua, kata yang berdampak terhadap resiko umat itu sendiri adalah wa ma mana qaumun az-zakah illa mana'u al-qitra minas sama laulal bahaim lam yamdu. Andai kata manusia telah bawa sentuhan sosial daripada nilai kebanyakan dari orang kaya itu, sehingga banyak orang lari dari zakat dengan bermacam dalih dan alasan, pun ditunaikan zakat, kadang-kadang tidak menerima sasaran. Orang yang miskin diluk semawai semakin miskin, orang kaya luk semawai beri zakat kedih umedan. Orang kaya luk semawai ya abu jaket kedih uban Aceh, yang dalam hukum dipertanyakan keabsahannya. Intikal zakat adalah tidak sah zakatnya, gebuh tapi tak sah. Apalagi yang hanabuh, tambah lagi dengan bermacam dalih dan alasan mencari, nyomenyo terjadi, maka Allah akan hukum bangsanya. Bandum-bandum gedanya ku mau hukum untuk han gebi ujian di Allah, pun gebi lebih bi jud ke raya. Apabila hujan tak teratur, sudah ditanam hujan deras sekali, mati yang ditanam. Tidak turun sama sekali, mati tanaman, enggak punya hujan. Akibatnya orang menderita, makanan enggak bisa ditarget, sehingga amburadul bagaimana keadaan pasar. Ini problema yang kedua. Problema yang ketiga, wa ma bahisal qaumu al-mikyal wal mizan illa akhazu bisinin wa syiddatul mu'nah wa juris sultan. Kapan saja pelaku ekonomi sudah mampu dan bahkan berani timbangan dan sukatan untuk mengurangi ukuran dan takaran, maka tiga bala yang Allah berikan rasakan kepada umat itu. Yang pertama, akan diberi harga barang itu sangat mahal. Yang kedua, Allah berikan bahawa dia itu terjadi kekeringan. Yang ketiga, Allah berikan tak ditemukan pemimpin yang jujur dan adil, tapi mentemung pemimpin yang curang dan tidak bijak. Kenapa kan? Karena ini perlu dianalisis. Apa yang diingatkan oleh Rasul secara teks yang begitu singkat dan padat, tapi punya makna yang sangat jauh. Andai kata orang sudah mengurangi timbangan dan sukatan, atau mengurangi nilai dan ukuran, menyona amanah saboh geyo pegot tutu geyo aduk sadua aduk 8 temoncit pekurang semen, menyo pegah besar 12 peduk sekurang pegah 12 kurang cit pekurang lemili. Ada nama pekurang-pekurang lagi takaran yang seharusnya interaksi dan terpenyakan dalam untuk berinteraksi atau dalam transaksi, tapi bukan seperti transaksi. Jauh sekurang perlu tanggungjawab tertutup. Dan itu semuanya. Maka apabila nyoka terjadi, yang pertama ingat kita akan mengalami kekeringan, susah mendapatkan kemudahan makanan.
Yang kedua, kata Rasul, syiddatul mu'nah, punah berang hana terjangkau oleh orang-orang miskin, menghayum. Yang kelaya, urang je keraja men untuk bagaimana mempeng kanahan sepeng dengan bermacam kekurangan karena pekurang-pekurang yang mandum perle untuk ada tujuan tertentu. Memang orang adil menjadi pemimpin. Ini yang ketiga, peringatan Rasul. Yang keempat, wala hakama umara'uhum bighairi ma anzalallah illa sallata alaihim aduwahum fastanfidu bi ba'di ma aidihim. Andai kata pengambil kebijakan dalam rangka untuk memberikan keadilan dalam hukum, mulai daripada hukum adat, hukum publik sampai kepada para pengambil dan penindak untuk melaksanakan ketentuan keadilan hukum, baik hukum itu sifatnya adalah perdata maupun dalam hukum pidana, tapi itu tidak mengacu lagi kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah, tidak mengacu lagi kepada aturan-aturan yang dibimbing oleh agama, maka akan terjadilah masyarakat itu adalah dikuasai oleh pada mereka oleh para musuh-musuh mereka. Akan hilang apa yang ada kekuatan di tangan mereka, sedikit demi sedikit. Menyanyikan terjadi yang tuga drawat hana lebat drawat jicak digap kekuasaan bacut-bacut dumpuk ada drawat tena pubuk tepung hanjut. Ini diingatkan oleh Rasul. Kalau sudah melenceng daripada petunjuk Allah dalam memberikan keadilan, dalam memberikan daripada kebaikan kepada orang yang membutuhkan keadilan, Islam sangat besar untuk menjunjung tinggi keadilan. Betapa Umar kita lihat dalam menjalankan amanah, ia pernah mengatakan, andai kata di sudut tanah yang jauh di sana, andai kata ada sedikit lubang, dan lubang itu bisa menyeret daripada unta-unta orang, Allah akan minta pertanggungjawaban saya nanti. Hai Umar, mengapa engkau perbaiki di sana? Tidak bisa menyampaikan alasan kepada Allah bahwa saya tidak tahu. Dalam menegakkan hukum, seorang wanita mulia saat itu saat diadukan kepada Rasulullah, ia melakukan pencurian daripada Ibnu Mahzum, sehingga mereka minta untuk dispensasi pada Rasul. Apa kata Rasul? Hatashfu, apakah kalian ingin untuk meringankan hukum demi untuk seseorang yang kamu pandang sukunya mulia? Andai kata Fatimah hari ini mencuri, aku akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Itu yang dijawab oleh Rasulullah. Sayyidina Umar dalam sebuah kasus melakukan keadilan yang dituduh kepada Sayyidina Ali saat itu mencuri satu baju daripada milik Yahudi. Umar meminta kepada Ali, berdiri kamu di depan sejajar dengan Yahudi ini, walaupun dia Khulafaur Rasyidin, tapi untuk mendapat keadilan bersama dengan seorang Yahudi, berdiri kamu tegak sama sejajar kamu untuk mendapat keadilan, tidak boleh dibedakan. Begitu Islam menjunjung tinggi daripada keadilan itu. Islam juga mengatur sangat rinci. Andai kata kamu ingin untuk memberikan keadilan, makan dulu, jangan kamu sedang lapar. Kalau kamu ingin untuk terganggu kurang sehat, sehatkan dirimu dulu. Kalau ngantuk, tidur dulu, nanti baru kamu hukum, supaya betul-betul lahir daripada hati nurani, tak pernah diintervensi sedikit nafsu. Andai kata pengetahuan kita diikat oleh nafsu, itu tanda awal kehancuran. Karena itu dalam tanda-tanda fitnah yang diingatkan oleh Rasul dalam hadis yang lain. Ma'syaral muslimin, yang terakhir kelima, Rasulullah mengingatkan kepada kita dosa dan mungkar yang harus untuk kita hindari karena berdampak kepada, yaitu ma'atalu kitab Allah wa sunnata Rasul,
illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Seandainya manusia-manusia yang beriman kepada Allah, tapi mereka tinggalkan, mereka kosongkan, mereka tak peduli dengan segala ketetapan Allah dan ketetapan Rasul. Ketetapan agama adalah merupakan nomor 3. Ketetapan nafsu yang penting untuk perlu dipenuhi. Ancaman dunia lebih ditakuti dari ancaman Allah. Maka manusia yang seperti ini, orang-orang yang beriman seperti itu, ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan antara kita itu bermusuhan sesama kita. Bungang pakai draw ke draw tehnya ke hino kan hana saban le getanyo batasi kapi hukum Allah. Saban untuk getanyo junjung dikir hukum agama menyangkut dengan salat. Tapi hana saban le digetanyo untuk setia dengan hukum Allah, hukum agama, menyangkut muamalat, menyangkut politik, menyangkut hukum, menyangkut ekonomi, menyangkut sosial, menyangkut budaya, menyangkut kesenian. Nyan kahana saban le, tinggal saban tu bak getanyo menghadap kilat bak semayang teurau semalam di mangwate. Menyonyo kata jadi getanyo akan tamuyuh sama kerorot. Getanyo akan mudah untuk dipancung sama kerorot. Maka akibat kepada Rasulullah, mereka akan saling untuk membenci dan maka saling untuk bertengkar dan bermusuhan sesama mereka sendiri. Inilah 5 hal peringatan Rasul yang hendaklah mampu untuk kita hindari. Dan ini tidak bisa satu orang demi satu orang, karena ini berakibat kepada kolektif. Andai kata Allah memberikan hukuman ini kepada kita dalam bentuk bala, kita akan rasakan semuanya. Oleh kerana mereka sadarilah, selama kita hidup ini tak lama, pengadilan Allah pasti. Apa yang tidak dijangka oleh pengadilan manusia tidak pernah untuk lepas kita untuk ada pengadilan Allah. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر